gimana kalau misalkan masyarakat yang mengetahui adanya pelaku tindak pidana di wilayah dia atau DPO, tapi dia takut lapor nih. Jadi langkah yang harus dilakukan sebenarnya apa nih Pak Kasat? Hai Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brigpol Violita di podcast Presisi. Kita bicara dari hati ke hati untuk saling memberi informasi. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan Satuan Reserse Kriminal atau yang biasa kita sebut Reskrim. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong. Selamat pagi ya Pak AKP Samson. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, sehat. Baik. Nah, Pak, sebelum kita ngebahas tentang Reskrim nih Pak, Sobat Polri pengen tahu tugas dari fungsi reskrim itu apa sih Pak? Ya, jadi Mbak Vio, reskrim ini kan reserse kriminal. Jadi dalam tugas kepolisian ini ada 3, itu preventif, preemptif, dan represif. Khususnya reskrim ini adalah bagian represif atau penegakan hukum. Dalam hal ini reskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana yang sampai nanti kita bawa ke pengadilan. Seperti itu. Pak Kasat, jadi kan kita dengar nih yang reskrim itu kan ada reskrim dan reskrim sus, reskrim umum dan reskrim khusus. Bisa dijelasin nggak sih Pak bedanya reskrim umum dan reskrim khusus itu apa? Kalau reskrim itu tindak pidana umum, Mbak, seperti yang kita banyak tahu itu kejahatan konvensional. Kalau yang reskrim sus ini tindak pidana khusus, seperti korupsi, atau masalah perizinan atau undang-undang ITE, seperti itu. Nah, berarti kalau kita bahas tentang curat, curas, dan curanmor itu masuknya ke reskrim ya Pak? Ya, ke tindak pidana umum. Kalau reskrim tindak pidana khusus. Nah, terus Pak Kasat, tindak pidana apa aja sih Pak yang menonjol di Kabupaten Rejang Lebong nih yang sering ditangani oleh reskrim Polres Rejang Lebong? Kalau kejahatan menonjol khusus ya Kabupaten Rejang Lebong ini, yang pasti yang pertama tuh 3C ya Mbak ya. Kenapa menonjol? Karena paling banyak kejadian 3C di wilayah kita ini. Lalu yang kedua itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga termasuk tinggi Mbak di wilayah kita. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga ini sampai si korban ini meninggal dunia. Untuk tahun ini saja mungkin ada 4 laporan polisi terkait KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Lalu yang ketiga itu masalah arisan bodong yang baru-baru ini kami tangani. Ya, ini juga termasuk hal yang menonjol karena korbannya itu sudah lebih dari 50-an. Ini yang memang paling menonjol di wilayah kita. Reskrim itu kan biasanya banyak didengar tentang curat, dan curanmor. Bisa dijelasin nggak sih Pak kepada Sobat Polri apa sih bedanya curat, curas, dan curanmor? Jadi ya Mbak Pio juga bahwa hal tersebut termasuk dalam 3C. 3C itu kejahatan konvensional. Memang sebetulnya di KUHP itu tidak ada bahasanya curat, curas, atau curanmor itu. Yang ada hanya pasal 363 dan 365. Kalau yang curat itu pencurian dengan pemberatan. Itu masuknya dalam pasal 363 bahwa dia barang siapa yang memasuki pekarangan rumah pada malam hari dan jumlahnya lebih dari 2 dan mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, kalau curas ini pencurian dengan kekerasan, itu masuknya dalam pasal 365. Nah, jadi begitu Mbak Pio. Oke Pak, nah jadi Sobat Polri belum ngerti ya bedanya curat, curas, dan curanmor. Pak Kasat bahas tentang curat, curas, curanmor yang ada di Rejang Lebong nih. Titik-titik rawan yang sering terjadi itu di mana aja sih Pak? Ya sebetulnya kalau masalah titik rawan atau tempat yang sering terjadinya kejahatan tersebut, sebetulnya di mana saja pun bisa terjadi ya Mbak ya. Cuman khususnya Kabupaten Rejang Lebong yang selama ini kita tahu dan kita kenal, mungkin untuk curas ini kebanyakan di jalan lintas Mbak, di jalan umum Rejang Lebong menuju Linggau. Kalau khususnya pencurian yang pemberatan itu hampir merata Mbak, dimanapun tempatnya itu pasti ada, kalau memang ada kesempatan pasti ada kejadian. Terus Pak Kasat, motif yang melatar belakangi pelaku melakukan hal tersebut tuh apa yang sering ditemukan? Ya kalau untuk motif atau yang melatar belakangi si pelaku melakukan aksi 3C ini,
Itu banyak sih Mbak, cuman kalau khususnya yang pernah kami tangani, kebanyakan yang pertama itu memang barang yang dia ambil dijualnya untuk nanti uangnya untuk kebutuhan penghidupan. Nah, yang kedua, eh, ada juga beberapa yang memang melakukan aksinya untuk mendapatkan untung, lalu uangnya dipakai untuk membeli narkoba. Nah, inilah yang menjadi penyebabnya kejadian 363 ini atau pencurian dengan pemberatan itu bahkan barang yang tidak berharga pun ikut diambil gitu, karena berapapun harganya barang itu diambil lalu dijual itu pasti akan dipakai untuk membeli narkoba seperti itu Mbak. Terus Pak Kasat, gimana nih antisipasi agar tidak terjadi curas, dan curanmor? Ya kalau menurut kami untuk antisipasinya yang pasti khususnya kami sudah melakukan patroli, termasuk untuk khusus reskrim itu Krimserse namanya, dan memang dari Polres Rejang Lebong kebijakan Pak Kapolres juga bahwa seperti tadi saya sampaikan di jalan lintas itu sudah disiapkan personil patroli presisi yang memang khusus menjaga jalur lintas tersebut. Juga ada patroli dari Polsek seperti itu. Dan itu dari kepolisian. Namun yang kami harapkan juga dari masyarakat ini antisipasinya karena sudah banyak kejadian, harusnya memang yang pertama itu menjaga barang yang dimiliki. Seperti kalau memang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, kalau bisa digembok atau dikunci dengan ganda, dan juga menitipkan dengan tetangga supaya tetangga ini tahu kalau rumah itu ditinggalkan dalam waktu yang lama. Dan khususnya kendaraan yang ditinggalkan juga itu memang harus dipastikan kuncinya memang ganda dan tidak ditinggalkan dalam posisi kunci masih ada di kendaraan tersebut seperti itu. Dan memang intinya Mbak Vio, kejahatan ini terjadi jika ada kesempatan. Jadi maka sebisa mungkin kita tidak memberikan kesempatan. Nah, jadi Sobat Polri ingat, jangan kasih kesempatan. Terus Pak Kasat, kan sering didengar tentang ada korban curanmor, tapi dia melakukan perlawanan. Dan tersangka curanmor ini malah meninggal dunia. Gimana tuh tanggapannya Pak Kasat? Kalau menurut saya, bahwa kejadian tersebut harus kita lihat dulu seperti apa. Memang di berita beberapa kali kita lihat dan kita saksikannya bahwa ada korban melakukan pembelaan lalu mengakibatkan tersangka sampai meninggal dunia. Itu kita lihat dulu, betul tidak kejadian itu ada pencurian atau tidak gitu. Dan kalau memang ada, kita lihat lagi berarti si korban ini melakukan pembelaan dirinya. Nah, ini memang diatur dalam pasal di KUHP Mbak, bahwa kita sebagai korban itu dapat melakukan pembelaan diri kita. Nah, nanti itu pun kalau memang sekalipun itu tersangka tetapi dia sampai meninggal dunia, ini keluarga berhak untuk membuat laporan polisi seperti itu. Nanti bagaimana penyidikan kami bisa membuktikan fakta-fakta yang terjadi seperti itu. Memang secara hukumnya tidak boleh melakukan perlawanan sampai mengakibatkan tersangka meninggal dunia, karena memang hal ini sudah diatur dalam KUHP dan pasti akan diproses hukum. Jadi Pak Kasat, solusinya apa nih? Kalau misalkan korban, kita menjadi korban nih, menjadi korban curas atau curanmor. Jadi langkah yang harus kita lakukan tuh apa sih yang benar? Ya, kalau tergantung situasinya Mbak. Kalau memang situasinya saat itu tertangkap tangan, mungkin kalau memang kita bisa melakukan pembelaan dengan melumpuhkan, dalam artian kita bisa menjaga atau menahan si pelaku ini gitu tanpa melakukan tindakan kekerasan, itu lebih bagus Mbak. Dan kalau memang tidak sanggup sendirian, segera hubungi kepolisian terdekat gitu. Apalagi sekarang kan sudah dibantu dengan layanan call center 110 ya Mbak. Nah, silakan ditelepon gitu. Atau kalau perlu kan di tiap-tiap wilayah ada Babin Kamtibmas. Nah, ini yang malah lebih bagus gitu. Kalau daripada kita merugikan diri sendiri meskipun kita sebagai korban, tapi kita harus berpikir jauh juga gitu. Kita tidak bisa seorang diri melawan si pelaku kejahatan ini. Jadi harus lapor polisian terdekat ya Pak ya. Pak Kasat, tadi kan kita bahas tentang gimana nih kalau misalkan yang jadi korban, tapi kalau ini
gimana kalau misalkan masyarakat yang mengetahui adanya pelaku tindak pidana di wilayah dia atau DPO, tapi dia takut lapor nih. Jadi langkah yang harus dilakukan sebenarnya apa nih Pak Kasat? Ya sebetulnya kami sangat mendukung ya Mbak ya, mendukung, apalagi berterima kasih bagi masyarakat yang mau memberitahukan adanya tindak pidana, apalagi memberitahukan posisi pelaku atau DPO tindak pidana Mbak. Cuman memang kebanyakan masyarakat ini terkesan takut gitu. Namun yang kami harapkan di sini, langkah yang harus diambil yang pertama, memang kalau memang takut, datang saja ke Polres Rejang Lebong atau ke Satreskrim, atau melalui mengetahui posisi DPO atau tersangka tersebut, dan pasti akan kami jamin 100% untuk identitas si masyarakat ini tidak akan kami sebarluaskan. Malah dengan adanya itu kami mengucapkan terima kasih sekali, dan dari Bapak Kapolres Rejang Lebong juga sudah membuat nih Mbak himbauan Pak Babin dengan judul bersama berantas kejahatan. Jadi memang mengajak sampaikan saja bahwa yang mengetahui atau pernah melihat tindak pidana kejahatan untuk melaporkan ke Kapolres Rejang Lebong langsung, dan nantinya akan mendapatkan hadiah atau reward dari Pak Kapolres. Nah tuh Sobat Polri, jadi jangan ragu-ragu lagi untuk memberantas kejahatan, khususnya warga wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini, karena Pak Kapolres sangat dukung sekali ya Pak ya. Terakhir nih Pak Kasat, himbauan dong Pak Kasat untuk masyarakat Kabupaten Rejang Lebong nih khususnya, agar wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini aman. Kami sampaikan himbauan kepada masyarakat Rejang Lebong, yang pasti kami pihak kepolisian khususnya reserse kriminal tidak akan bisa tanpa dukungan dari masyarakat Rejang Lebong untuk mencegah dan membantu memberantas kejahatan tindak pidana. Yang pasti himbauan kami yang pertama bagi masyarakat Rejang Lebong agar lebih mengamankan barang bawaan yang saat ini dibawa, juga menjaga situasi, jangan sampai memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan. Lalu yang kedua, kami butuh dukungan dari masyarakat Rejang Lebong juga untuk jangan takut dan jangan segan jika mengetahui adanya tindak pidana atau pelaku kejahatan di wilayahnya. Itu Mbak. Oke Sobat Polri, jadi bagi Sobat Polri yang menjadi korban curas-curas curamel atau kejahatan lainnya bisa langsung menghubungi layanan 110. Tapi bagi warga khusus Kabupaten Rejang Lebong nih bisa langsung menggunakan layanan lapor Pak Kapolres, ada di IG dan di Facebook, sama nomor handphone Pak Kapolresnya langsung. Oke Sobat Polri, demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih ya Pak Kasat sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau sharing-sharing sama kita semua. Semoga Rejang Lebong ini makin aman ya Pak Kasat. Amin. Amin. Ingat Sobat Polri, tetap waspada karena kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Saya Brigpol Violita. Saya AKP Samson Hutapea. Salam presisi.